Ini operating system. Kalau dampak terlalu besar, misalnya sama-sama ini 100 kilobyte misalnya, ini juga 100. Kalau kecil ini konsekuensinya nanti hard disk akan terfragmentasi dan membacanya lambat, ya, bacanya jadi lambat. Tapi kalau besar, belum tentu recordnya ukurannya sama dengan ini, sehingga bisa jadi misalnya ini ukurannya misalnya ini ukurannya 10 kilobyte gitu ya, bisa jadi yang dipakai cuman 5 kilobyte ya, 5 kilobyte. Nah, ini berarti kan ada pemborosan. Ini juga menciptakan ruang pemborosan. Nah, kalau ini terjadi pemborosan, ya, nanti sebenarnya ada metode lagi. Ini sebenarnya misalnya recordnya ukurannya 15 kilobyte, ya. Berarti kalau disimpan membutuhkan ini satu, bisa dialokasikan 10, yang 5 di sini, ya, yang 5 di sini, sehingga genep 15. Jadi yang 10 di sini, yang 5. Nah, ini kalau nanti misalnya recordnya itu sudah terhapus, ya, jadi saya ulangi, misalnya ini ukurannya 10, ya, tadi ukurannya di sini 10, dipakai 15 kurang, ya, 10 tersimpan, yang 5 dipakai. Nah, ini berarti satu record disimpan pada 2 blok, ya, disimpan pada 2 blok. Ini berarti catatannya dilihat record tersebut yang disimpan di blok 1 itu atribut yang mana, misalnya A, B, C. Misalnya A di record A di blok 1, kemudian B di blok 1, yang C ini di blok 2 misalnya. Nah, catatan seperti ini, ya, ini akan selalu diperbaiki secara periodik, ya, Nah, memperbaiki sendiri pun butuh waktu, ya, Pada saat misalnya recordnya sudah terhapus, otomatis yang asalnya free area, yang asal use area menjadi free area. Jadi yang informasinya blok 1 tadi in use area, blok 2 itu ada catatan use area 5, free area 10, free area 5 karena besarnya 5. Kalau record 1 tadi, ya, recordnya di sini nih, misalnya sudah terhapus, berarti kan dia tidak ada lagi di blok. Maka catatannya juga harus diperbaiki secara periodik. Nah, itulah namanya burping, ya, burping, compaction atau recompaction, sehingga dia memperbaiki secara periodik, ya.
mana yang sudah tidak valid ada di blok karena recordnya sudah tidak ada, sehingga nanti keterangannya bisa dipakai ya, sehingga ada keterangan baru bahwa blok 1 free area, blok 2 juga free area yang besarnya sama-sama 10. Nah, itu gambaran dari metode alokasi. Nah, sekarang kita ambil filenya. Nah, ini sebagian besar tadi sudah saya jelaskan biar punya gambaran. Dalam blocking di sini, record disimpan dalam blok. Ya, record disimpan dalam blok. Metode yang digunakan dalam menempatkan record pada blok disebut blocking. Kemudian ada blocking faktor, ya, BFR di sini. Adalah nilai yang menentukan berapa banyak record yang dapat ditempatkan dalam satu blok. Ya, tadi record yang bisa di record melalui file, melalui page tadi dimasukkan dalam blok, ya, sehingga kita harus tahu ukuran daripada blok size-nya dan record size-nya. Jadi ya, kalau kita bicara tentang berapa record yang bisa disimpan dalam blok, ya, itu harus tahu ukuran bloknya dan juga harus tahu ukuran recordnya. Nah, sehingga dari situ ya kita mengarah kepada 3 metode alokasi record ya pada blok. Ya, jadi record disimpan dalam blok. Metode menyimpannya, mengalokasikannya ada tiga metode. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, fixed blocking di sini, ya, fixed allocation dalam blockingnya. Kemudian yang kedua, length span blocking atau allocation, ya, length variable span, ya. Kemudian length unspan, ya, yang ini adalah campuran. Jadi 3 metode ini yang kuncinya ini fixed blocking. Kemudian di sini span, ini unspan. Nah, yang ini biasanya blok size-nya, ukurannya sama record size-nya. Kalau yang di sini alokasinya, ya, tidak membedakan atau tidak, biasanya bloknya. Jadi kalau blok kemarin gambarannya ini blok, ya, bloknya tadi sebenarnya di tengah di sini, ya, ada IBF, ya, sebagai gap, ya, interblock faktor, ya, sebagai satu gap petunjuk bahwa di sini pointer ini, ya, akan mengarah ke sana. Itu sebagai satu apa ya, tambahan variabel, ya, tambahan variabel. Sedangkan recordnya sendiri juga ada tambahan variabel. Nanti artinya bahwa ukuran daripada blok itu tidak murni yang tertulis, ya, tapi kalau yang di sini tidak di sini yang fixed blocking itu tidak mempermasalahkan tambahan baik itu pointer atau marknya, ya, penandanya. Kemudian variabel length span, ini alokasinya. Ini saya tambahi tadi, ya, tadi sudah, ya, di sini. Yang di sini alokasinya 1
record gitu hanya boleh disimpan pada satu blok. Nah, kalau yang kedua tadi ya, ada span-nya di sini ya. Ada span, ada melangkahnya ini. Satu record bisa disimpan dalam 2 blok. Ya. Ini tadi ada satu record yang bisa disimpan di 2 blok. Satu record misalnya tadi ada record kolomnya A, B, C. Ternyata yang ini di sini ini disimpan pada blok 1, sedangkan B yang di sini dan C ada di blok 2. Ini juga blok 2. Jadi A pada blok ya. Jadi kalau digambarkan ini blok 1, ini blok 2, maka yang A ada di blok 1, kemudian ada batas ini ya. Ada batas di sini. Ini ada batas di sini. Ada batas di sini. Ya, ada batas. Sehingga record itu ada yang sebagian disimpan di sini, sedangkan sebagian disimpan di sini. Itulah metode yang kedua. Nah, bedanya kalau yang fix tadi tidak boleh ya. Satu record ya, hanya boleh disimpan pada satu blok, tidak boleh belakang gitu ya. Tadi dampaknya sudah saya kasih tahu tadi ya. Alokasinya gampang tapi ada fragmentasi. Kalau ini alokasinya sulit tapi menghindari alokasi. Memang sebenarnya setiap metode itu adalah memperbaiki kelemahan dari metode sebelumnya. Nah, yang ketiga ini campuran ya, gabungan dari ini. Oke, langsung ke ini, nanti bisa di print. Saya taruh di bawahnya aja ya. Oke, sekarang fig blocking ini yang metode yang pertama. Nah, ya, di sini adalah metode yang pertama. Alokasi ini jumlah record yang tempatkan, dialokasikan dalam satu blok sama dengan jumlah record dalam blok lain. Satu blok berisi record yang berukuran sama, sehingga disebut fixed length record. Nah, record lengthnya, ukuran recordnya ya, karena tidak boleh melangkah, itu pasti harus lebih kecil dari ukuran bloknya, sehingga blocking faktornya adalah block size dibagi record size. Jadi prinsipnya satu record tidak boleh disimpan dalam blok yang berbeda, sehingga di sini cocok untuk record yang ukurannya lebih kecil dari ukuran blok. Tuh. Kemudian yang kedua, misalnya ada block size ya. Block size sebenarnya 100, kemudian record size-nya ukurannya
30 byte. Maka dengan fixed blocking ada 3 record per blok, ya. Jadi ini ada record, ada tabel gitu ya, ada kolom A, B, C. Misalnya ini 10, 10, 10. Nah, kemudian ini ada blok. Ini operating system, misalnya ini ukurannya 100, ini 100, ini 100 byte. Nah, kemudian masing-masing record ini berarti kan 30 ini 30. Kalau ini record 1, ya, dan record 2, kemudian ada record 3, record 4, record 4, ya. Maka satu blok ini bisa membawa 3. Ini berarti 3 ini kan 90 ini. Bawa ke sini. Sehingga record 1, record 2, record 3, ya. Ini record 1, record 2, record 3. Nah, sisanya 10. Ini free areanya, use areanya 90. Jadi jumlahnya 100 ini. Nah, ini tidak bisa dipakai oleh, ya, sisa 10 ini tidak boleh dipakai oleh record 4 yang belum dapat alokasi. Nah, record 4 tempatnya di mana? Ya di blok kedua, ya. Ini tadi blok kedua 90, maka record keempat 5, 6 di sini 4, 5, 6. Ini sisa lagi 10 itu. Nah, tadi yang ketujuh 8, 9 juga di sini. Ini 7, ini 8, ini 9. Free area lagi. Nah, kalau ada misalnya 10, 11, 12, ya, record ini, maka akan dialokasikan di sini karena ini 100. Nih, record 10, 11, 12, ya, 12. Free lagi. Nah, berarti dari sini free-nya sudah 10, 20, 30, 40. 12 record. Ini sudah pemborosannya 40. Ya. 40 itu berarti sudah satu record lebih, ya, karena satu recordnya 30. Inilah yang disebut dengan pemborosan. Nah, kalau yang model kedua ini bisa dipakai semua ini, ya, tapi catatannya konsekuensinya banyak, ya, catatannya konsekuensinya banyak. Nah, inilah yang disebut fixed blocking. Tidak memperhatikan, ini juga tidak memperhatikan juga pointer, ya, dan mark. Karena sebenarnya record itu, jadi, dan blok itu sama tadi, ya, bahwa blok tadi ini sebenarnya ada IBG-nya juga, ya, atau IBF, ada gap-nya, ya. Ini ada pointernya yang menunjukkan setelah record ini isinya miliknya siapa. Ini catatan pointernya. Jadi kalau itu di fix nggak diperhatikan. Oke, kemudian yang
berikutnya. Iya. Oke, sekarang ke metode berikutnya. Metode ini disebut dengan variabel length span blocking. Ya, alokasinya tadi saya jelaskan, kalau yang fix tadi, jadi kata kuncinya di sini ya, bahwa tidak boleh ada satu record yang alokasinya ya, satu record yang alokasinya itu sebagian di sini, sebagian di sini tidak dipegang ya, karena ini berarti melangkah ya, ada spin tadi ya. Nah, kalau yang ini boleh ya, kalau yang spin ini, spin blocking itu memang karena ada ini, ada kelemahan di sini, ada fragmentasi, maka kalau ada blok, misalnya ini ada blok 1, blok 2, misalnya ini sudah ada recordnya, record 1, record 2, kemudian ini free ya, tapi sudah beda blok ya, sudah beda blok. Nah, kemudian di sini juga free, artinya belum ada yang menggunakan ya. Nah, misalnya ini ukurannya 10, ini 10, ini 10 gitu ya. Nah, ini berarti kalau ada satu record dari satu tabel, misalnya punya atribut A, B, C, kolomnya ya, ini istilah aja, maka dilihat besarnya di sini. Jadi kalau ini besarnya 10, 10, 10 ya, walaupun satu rekod 30.